Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di Mister Atar Channel. Video kali ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat rangkaian resistor secara paralel. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang rangkaian secara seri. Nah, sekarang kita akan membahas sifat-sifat rangkaian resistor secara paralel dari segi arus dan tegangan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Kemudian kalian bisa klik tombol subscribe supaya kalian bisa menjadi yang pertama kali mendapatkan video terbaru dari channel ini. Oke. Nah, saya masih menggunakan Circuit Construction Kit AC/DC dari Pet Colorado. Nah, untuk mempelajari bagaimana sifat-sifat rangkaian resistor secara paralel, ya kita susun terlebih dahulu rangkaian resistor secara paralel. Oke, kita ambil resistor dulu. Nah, ini resistor 1, kemudian ini ada resistor kedua, dan ini ada resistor ketiga. Gitu ya. Nah, kemudian sumber tegangannya kita ambil baterai sebelah sini. Ya, kita bisa menggunakan 2 baterai misalkan. Nah, karena kita ingin kita ingin menyelidiki bagaimana situasi arus dan tegangan di rangkaian resistor secara paralel, nah, maka kita membutuhkan data nilai dari kuat arus dan tegangan. Untuk kuat arus yang melewati masing-masing resistor, maka kita gunakan ampere meter seperti ini, ya. Nah, 3. Jadi ini untuk mengukur arus yang lewat di R1, ini mengukur arus yang lewat di R2, dan yang ini untuk mengukur arus yang lewat di R3. Kemudian kita ingin mengetahui juga berapa sih arus total yang mengalir dalam rangkaian ini. Nah, maka saya tambah satu lagi ampere meter posisi seperti ini. Jadi kalau ini baterainya, yang hitam itu kutub plus, maka yang abu-abu ini adalah kutub negatif. Sehingga nanti arus keluar dari plus ke minus otomatis arahnya ke kiri, gitu ya. Jadi nanti dia keluar langsung dicegat oleh ampere meter di sini dan terbaca nilainya. Kemudian, nah, saklar juga kita taruh sebelah sini juga. Nah, sekarang kita hubungkan satu per satu, teman-teman. Nah, ini satu, kabel sini juga. Kemudian saya juga letakkan kabel sebelah sini. Kemudian ini juga sama. Baru setelah itu kita hubungkan kabel R1 dan R2 seperti ini. Ini biar lebih kelihatan lebih cantik ya. Kemudian sebelah sana juga. Ini ada kabel untuk resistor 2. Kemudian ini ada resistor ketiga. Baru setelah itu kita hubungkan dengan kabel satu lagi sebelah sini. Nah, kita letakkan sebelah sini. Kemudian ini ada kabel satu lagi. Ini menuju ke saklar. Ini saya perpendek. Baru setelah itu saya hubungkan dengan kabel lagi sebelah sini. Nah, sebelah kanan sudah oke. Sekarang tinggal yang sebelah kiri kita tambah satu tambahan kabel lagi. Nah, setelah itu baru kita hubungkan seperti ini. Nah, ya, ini adalah rangkaian resistor secara paralel. Ini misalkan R1, R2, R3, gitu ya. Ini adalah sumber tegangannya. Kita menggunakan 2 baterai. Ini ada ampere meter 1, ampere meter 2, ampere meter 3. Di sini ada ampere meter 4 untuk mengukur arus totalnya. Nah, di sini ada saklar sebagai pemutus dan penyambung arus. Kita hubungkan dengan kabel ya. Nah, sebelah sini. Maaf, ini kita buang dulu.
kita ambil satu lagi sebelah sini. Nah, oke. Nah, ini masih belum bekerja atau belum mengalir arusnya karena ini saklarnya masih kita off-kan. Nah, sekarang ketika saklar kita on-kan, maka kita akan tahu bagaimana persebaran arus pada rangkaian paralel ini. Oke. Nilai resistornya belum kita cek tadi ya. Sekarang kita cek dulu. Klik kanan, kemudian change resistance, nilainya adalah 10 ohm. Kita buat sama ya. Ini 10, yang ini maaf. Nah, yang ini juga nilainya 10. Kemudian yang resistor 3, nilainya juga kita buat 10 juga. Nah, kemudian baterainya kita cek dulu berapa nilainya per baterai. Nilainya 9, berarti kalau ada 2, berarti sumber tegangannya itu adalah 9 kali 2, yaitu 18 volt. Nah, sekarang bagaimana keadaan atau sifat-sifat untuk besaran kuat arus pada rangkaian resistor secara paralel? Nah, kita on-kan dulu saklarnya. Oke. Nah, ini agak macet. Nah, kalau bulatan-bulatan ini itu dia belum bergerak, berarti ini masih rangkaian terbuka, teman-teman. Artinya belum ada arus yang mengalir. Ya, ini kita coba. Nah, kita remove dulu. Mungkin ada gangguan. Nah, ini kita pasang satu lagi. Nah, kemudian kita switch-nya kita on-kan. Kenapa dia nggak mau ya? Oke, yang sebelah sini saya remove aja. Ini langsung saya hubungkan ke sini. Nah, ternyata dia tetap nggak mau, teman-teman. Oke, kita ambil satu lagi. Kemudian saklarnya kita on-kan lagi. Ternyata dia tetap tidak mau. Berarti ini kita remove saja. Kemudian ini saya langsung hubungkan ke sini. Nah, ternyata elektronnya sudah mulai jalan, teman-teman. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa langsung melihat bagaimana keadaan arus total dan arus di masing-masing resistor. Gitu ya. Jadi, yang bulatan-bulatan ini adalah aliran elektronnya, ya. Kemudian aliran arusnya itu searah dengan jarum jam, ya. Jadi jangan keliru, yang sebelah yang mengarah ke kanan ini adalah aliran elektronnya, maka kita bayangkan arusnya itu dia mengalir dengan arah searah dengan jarum jam, gitu ya. Nah, di sini kita lihat arus total yang keluar dari baterai itu nilainya 5,40 ampere. 5,40 ampere. Kemudian dia jalan seperti ini. Nah, dia naik kemudian dia bertemu dengan 3 arah. Ada yang lurus, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Ternyata yang lewat atas atau resistor pertama itu 1,80 ampere. Kemudian yang lewat di resistor yang kedua itu 1,80 ampere juga. Sedangkan arus yang melewati R3 itu 1,80 gitu ya. Awalnya 5,40, kemudian bertemu dengan percabangan dan ternyata 5,40 itu nanti pecah menjadi 1,80, 1,80, 1,80. Artinya I totalnya 5,40 itu terpecah menjadi sebanyak cabangnya. Kalau pada rangkaian kita ini cabangnya ada 3, maka 5,40 dibagi 3. Karena resistornya nilainya sama. Gitu ya. Boleh kita langsung bagi 3.
Makanya di sini nilainya 1,8, yang R2 1,8, yang R3 1,80 juga. Kalau kita jumlah 1,80 tambah 1,80 tambah 1,80 nilainya adalah 5,40. Nah, kesimpulannya apa? Pada rangkaian resistor secara paralel, arus total itu merupakan jumlah dari arus di masing-masing percabangan. Maksudnya, kalau misalkan di contoh ini kita menggunakan 3 cabang, maka arus total itu adalah jumlah dari masing-masing arus dari masing-masing cabang itu tadi. Jadi kalau di sini 5,40 itu merupakan hasil dari jumlah arus di R1 tambah jumlah arus di R2 dan jumlah dari arus dari R3. 1,80 tambah 1,80 tambah 1,80 lagi nilainya adalah 5,40 ampere. Jadi arus total itu adalah jumlah dari arus di masing-masing resistor. Nah, itu adalah kesimpulan yang pertama dari segi arus. Kemudian kesimpulan yang kedua dari segi tegangan. Tadi kita sudah ngecek satu persatu bahwa satu baterai nilainya itu adalah 9 volt. Kalau dua baterai berarti berapa? 9 kali 2. Nilainya adalah 18 volt. Bagaimanakah tegangan di masing-masing resistor? Nah, kita ukur menggunakan voltmeter. Nah, ini ya. Misalkan kita letakkan di sini. Ini saya letakkan di kutub sebelah kiri. Nah, ini saya letakkan di sini. Nah, ini ya. Nah, tegangannya. Di sini tegangannya muncul berapa? 17,99. Ini kalau kita bulatkan berapa teman-teman? 9 dibulatkan jadi 1 tambah 9, 10. 10 dibulatkan jadi berapa? 1 tambah 7, 8. Jadi ketemunya berapa? 18. Ya, kalau kita bulatkan menjadi 18 volt. Nah, berarti sama atau hampir mendekati sama yang ada di baterai. Bagaimana dengan tegangan di R2? Nah, ini posisi masih belum tahu. Kemudian ini kita arahkan ke sini. Nah, kita pasang secara paralel. Nilainya berapa? 17,99 juga. Ya. Kemudian bagaimana dengan tegangan di R1? Nah, ini posisi masih 0. Kemudian kita letakkan ini di sebelah kanan. Ternyata nilainya sama. 17,99. Memang tidak sama persis dengan tegangan totalnya yaitu 18,00. Tapi di sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa nilai tegangan di masing-masing resistor nilainya sama dengan tegangan total pada rangkaian tersebut. Ya. Sekali lagi, tegangan total itu sama dengan tegangan di masing-masing resistor. Pada skema ini tadi kita menggunakan dua baterai totalnya 18. Ternyata setelah kita hitung tegangan di masing-masing resistor menunjukkan angka yang sama yaitu 17,99 yang juga mendekati sama dengan tegangan dua baterai ya. Jadi tegangan total sama dengan tegangan di masing-masing resistor. Oke. Itu adalah kesimpulan dari analisis kita untuk rangkaian paralel dari segi kuat arus listrik dan dari segi beda potensial atau tegangan.